Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Fadhil Muhammad dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Industri, dengan judul penelitian peningkatan throughput pada sistem produksi ekskavator divisi alat berat menggunakan metode teori of constraint di PT XTZ. Ada beberapa poin pembahasan pada presentasi kali ini, yaitu pendahuluan, landasan teori, pengolahan data, dan kesimpulan. Permasalahan yang terjadi di penelitian ini yaitu terjadinya penumpukan komponen sehingga target produksi tidak tercapai, yang akan mempengaruhi jumlah produk akhir, tidak mencapai jumlah permintaan, dan throughput tidak optimal. Selanjutnya, rumusan masalah yang pertama, ada apa faktor kendala yang mempengaruhi secara keseluruhan produk ekskavator PT XYZ. Yang kedua, bagaimana rencana perbaikan yang dapat diterapkan untuk menghadapi permasalahan dan dapat meningkatkan throughput produk ekskavator PT XYZ. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, ada mengidentifikasi faktor kendala yang mempengaruhi secara keseluruhan produk ekskavator PT XYZ. Yang kedua, memberikan rencana perbaikan yang dapat diterapkan untuk menghadapi permasalahan dan dapat meningkatkan throughput produk ekskavator. Landasan teori yang digunakan, yang pertama ada teori of constraint, analisis 5Y, biaya penyusutan metode garis lurus, RCCP, dan software flexing untuk simulasi visualisasi dari alternatif-alternatif. Kita masuk ke pengolahan data. Yang pertama yaitu tahap identifikasi constraint. Di sini menghasilkan bahwasanya stasiun kerja bor 2 setiap bulannya mengalami bottleneck yang ditunjukkan dengan beban di atas 100%. Tahap selanjutnya yaitu eksploitasi constraint, menghasilkan bahwa spesifikasi yang dilakukan pada proses mesin bor 2 sangat detail dan mesin yang tersedia hanya satu. Kemudian telah dilakukan simulasi dengan kondisi saat ini dengan menggunakan software flexing, yang hasilnya adalah terjadi 19-25 tumpukan, hasil produksi akhir sebanyak 15 unit, waktu produksi 190 jam. Tahap selanjutnya yaitu subordinasi ke sumber lainnya, menghasilkan 4 alternatif. Alternatif pertama yaitu buffer, kedua buffer namun berbeda alokasi buffernya, yang ketiga ada penambahan pekerja, yang keempat ada buffer plus mesin bor 2 sebanyak 1 unit secara bersamaan. Ini untuk membedakan alternatif 1 dan alternatif 2 yang berbeda hanya dari alokasi buffernya. Yang pertama ada di weight minimum 2, yang kedua ada di floor storage berupa komponen jadi. Selanjutnya alternatif-alternatif tersebut akan diterapkan pada model simulasi. Alternatif 1 menghasilkan bahwa terjadi 19-25 tumpukan, hasil produk akhir sebanyak 15 unit dengan waktu produksi sebanyak 190 jam. Alternatif 2 terjadi 7-18 tumpukan dengan hasil produksi sebanyak 23 unit dengan waktu produksi 190 jam. Yang ketiga ada penambahan shift kerja dengan hasil 19-25 tumpukan, hasil produk akhir sebanyak 31 unit dengan waktu produksi selama 378 jam. Yang terakhir ada alternatif 4 menghasilkan 2-12 tumpukan, hasil produk akhir sebanyak 32 unit, dan waktu produksi 190 jam. Dari alternatif tersebut, ada beberapa faktor pertimbangan dapat dilihat, namun yang menjadi faktor pertimbangan secara keseluruhan adalah market constraint. Jumlah produk akhir di sini 23 unit, dan keuntungan bersih sebanyak 1.389.648.448. Ini alternatif yang dipilih yaitu alternatif 2. Kita masuk ke kesimpulan. Yang pertama ada constraint yang berpengaruh terhadap keseluruhan proses produksi ekskavator ini yaitu capacity constraint. Yang kedua ada pencapaian target produksi perusahaan pada saat proses produksi komponen dapat meningkat dengan persentase sebesar 94% sampai dengan 99%. Yang ketiga ada jumlah produk akhir dapat meningkat sesuai dengan alternatif yang diterapkan. Keempat ada penumpukan dapat berkurang secara signifikan jika menerapkan alternatif 4. Terakhir, throughput divisi alat berat dapat meningkat sebesar 72% sampai 156%. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.